Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani Putra, Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu manajemen pemasaran yang diampu oleh dosen Dr. Lamere Kasper MPD MM. Dimensi strategis harga. Harga merupakan satu-satunya unsur baruan pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya yang termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Nilai adalah rasio antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat. Fleksibilitas harga. Yang pertama pelanggan, yang kedua kompetisi, dan yang ketiga fleksibilitas harga, dan yang keempat biaya, dan yang kelima itu legal. Tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu, atau yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang dapat mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. Misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Dan yang kelima, tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, memilih tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing.
Strategi penetapan harga produk baru. Skimming pricing adalah menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan terus menurun harganya. Contohnya handphone, Nokia, laptop, komputer, dan lain-lain sebagainya. Penetration pricing menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek daripada konsumen. Strategi penetapan harga psikologis. Prestige pricing adalah menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang juga tinggi. Umumnya dipakai untuk produk shopping dan specialty, contoh Harley Davidson, jam tangan Rolex, dan lain-lain sebagainya. Taktik dalam memantapkan harga pasar. Diskon ada beberapa macam. Yang pertama, diskon tunai, pengurangan harga yang ditawarkan kepada konsumen sebagai imbalan. Dan yang kedua, diskon fungsional, diskon terhadap grosir dan pengecer sebagai fungsi penyalur. Dan yang ketiga, diskon musiman, suatu pengurangan harga untuk pembelian produk di luar musim yang berlaku. Menentukan kebijakan penetapan harga. Memilih tujuan penetapan harga. Menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Memilih metode penetapan harga. Memilih harga akhir. Memilih tujuan penetapan harga yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelangsungan hidup. Dan yang kedua, laba sekarang maksimum. Dan yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Dan yang keempat, skimming pasar maksimum. Dan yang kelima, kepemimpinan mutu produk. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.